Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan mempresentasikan laporan akhir kegiatan knowledge sharing yang berjudul The Rise of the System Analyst. Jadi di sini ada anggota kelompoknya. Yang pertama ada Alvina Nur Fadila, yang kedua Hafiza Farah Fadila, ketiga Alsatria Lestari, yang keempat saya sendiri Haikal Rizkian, dan yang kelima ada Ceria Indah Jelita. Langsung aja ke deskripsi kegiatan. Oke, jadi penjelasan singkat dari kegiatan knowledge sharing kita. Jadi webinar ini diselenggarakan sebagai kegiatan edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai peran dan kontribusi sistem analis dalam pengembangan sistem informasi. Di sini ada detail kegiatannya. Nama kegiatannya yaitu webinar knowledge sharing. Temanya The Rise of the System Analyst, Transforming User Needs into Powerful Digital Solution. Sini target pesertanya yaitu mahasiswa Telkom dan masyarakat umum. Media pelaksananya itu kita selenggarakan secara online melalui Google Meet. Harinya Senin tanggal 15 Desember 2025, waktunya pukul 4 sampai dengan 17:35 waktu Indonesia Barat. Durasi kurang lebih 95 menit. Pematerinya dari kita sendiri, panitia penyelenggara knowledge sharing. Selanjutnya latar belakang kegiatan. Jadi latar belakangnya meliputi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut organisasi untuk mampu membangun sistem digital yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam proses tersebut, peran sistem analis menjadi sangat penting sebagai penghubung antara kebutuhan bisnis dan solusi teknis yang dikembangkan oleh tim pengembang. Namun, masih banyak mahasiswa dan masyarakat umum yang belum memahami secara mendalam peran, tanggung jawab, serta kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang sistem analis. Oleh karena itu, kegiatan webinar ini diselenggarakan sebagai wadah knowledge sharing untuk memberikan pemahaman mengenai peran strategi sistem analis dalam mentransformasikan kebutuhan pengguna menjadi solusi digital yang efektif dan bernilai guna. Oke, selanjutnya tujuan dari kegiatan kita ini yang pertama, memberikan pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab sistem analis. Yang kedua, menjelaskan proses penerjemah kebutuhan pengguna ke dalam solusi sistem. Yang ketiga, meningkatkan wawasan peserta mengenai peluang karir di bidang sistem analis. Dan yang terakhir, menjadi sarana diskusi dan berbagai pengalaman antara pemateri dan peserta. Oke, di sini ada sasaran kegiatan. Jadi sasaran kegiatan webinar kita ini meliputi yang pertama, mahasiswa dari berbagai program studi. Yang kedua, peserta yang tertarik pada bidang sistem informasi dan pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, masyarakat umum yang ingin memahami peran sistem analis. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dalam webinar kemarin, pokok bahasannya itu materi yang disampaikan dalam kegiatan webinar meliputi yang pertama, pengertian dan ruang lingkup sistem analis, kedua, peran sistem analis dalam siklus pengembangan sistem, ketiga, teknik identifikasi dan analisis kebutuhan pengguna, lalu yang keempat, ada studi kasus menerjemah kebutuhan user ke solusi digital, lalu yang terakhir yaitu skill dan tools yang dibutuhkan oleh sistem analis. Yang berikutnya ada alur acara. Berikut alur pelaksanaan kegiatan knowledge sharing. Dimulai dari pukul 4 sore lebih 5 hingga 4 lebih 10 itu kegiatannya adalah pembukaan webinar. Lalu pukul 4 lebih 10 hingga 4 lebih 25 yaitu penjelasan materi pertama. Lalu pukul 4 lebih 25 hingga pukul 4 lebih 35 yaitu penjelasan materi 2. Lalu untuk pukul 4 lebih 35 hingga pukul 5 lebih 50 yaitu penjelasan materi 3. Lalu pukul 5 lebih 50 hingga pukul pukul 4 lebih 50 hingga pukul 5 lebih 10 yaitu penjelasan materi 4. Lalu pukul 5 lebih 10 hingga pukul 5 lebih 20 yaitu penjelasan study case atau hands on.
Dilanjut pukul 5.20 hingga 5.25 yaitu Q&A. Dilanjut pukul 5.25 hingga 5.30 yaitu games. Lalu pukul 5.30 hingga 5.32 yaitu dokumentasi. Dan terakhir di pukul 5.32 hingga 5.35 yaitu penutupan. Oke, berikutnya yaitu akan Baik. dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, selanjutnya itu terkait dengan kebutuhan kegiatan. Nah, untuk perlengkapan kegiatannya itu sendiri, boleh tolong di-scroll. Nah, untuk yang pertama itu ada poster digital, kemudian ada bumper, lalu ada platform webinar, yaitu Zoom, kemudian perangkat laptop atau komputer, dan juga akses internet. Dan untuk administrasi kegiatan itu ada form pendaftaran peserta dan juga form presensi dan feedback peserta. Kemudian untuk rekapitulasi feedback, untuk yang pertama itu untuk kehadiran di acara sharing knowledge kemarin, itu jumlah peserta yang hadir dan mengisi form feedback itu berjumlah 31 orang. Kemudian untuk kategori peserta sebanyak 97,6%-nya itu dari Telkom University dan sisanya yaitu 2,4% itu merupakan peserta umum. Kemudian terkait kepuasan terhadap materi yang disampaikan, di sini ditunjukkan salah satunya itu ada feedback yang mengatakan bahwa penyampaian materi itu sangat jelas dan topik yang dibawakan menarik, dan sisanya itu merupakan feedback yang mengatakan bahwa materi yang disampaikan itu sudah baik. Kemudian selanjutnya itu terkait kepuasan terhadap materi, seperti yang dapat dilihat di gambar, di situ ditunjukkan bahwa peserta mengatakan bahwa kepuasan terhadap pematerinya itu sudah baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya bagian dari kontribusi setiap individu dalam kelompok, di mana di sini Alvina ini kontribusinya membuat bahasan materi untuk materi 1 sampai 4 dan juga study case, membuat sequence diagram untuk study case, membuat cue card untuk MC, dan juga menyampaikan materi bahasan 2 dan recording. Di sini Hafizah Farah Fadila, saya sendiri membuat broadcast, membuat link pendaftaran dan link presensi, menyiapkan materi terkait use case diagram, activity diagram, sequence diagram, ERD, dan deployment diagram, serta use case untuk study case, menyampaikan materi bahasan 4, dan sekaligus menjadi MC 1. Setelah itu ada Elsa Trialestari, di mana kontribusinya ini yaitu membuat poster, membuat video bumper, menyiapkan materi terkait verification, system requirement specification, functional requirement, dan non-functional requirement, serta ERD untuk study case, dan juga menyampaikan materi bahasan 3 serta dokumentasi. Setelah itu, Ceria Indah Jelita, kontribusinya dengan menyiapkan materi terkait apa itu sistem analis, peran sistem analis dalam SDLC, skill seorang sistem analis. Setelah itu menyampaikan materi bahasan 1 dan juga menjadi MC2 dan menyiapkan template PPT materi. Dan yang terakhir, Haikal Rizkian, kontribusinya yaitu membuat activity diagram untuk materi study case dan juga menyampaikan keseluruhan materi dari study case yang dibuat. Dan di sini dokumentasi dari kegiatan sharing knowledge kemarin. Jika untuk selanjutnya akan di sini juga terdapat dokumentasi ketika presentasi dan link absennya. Untuk bagian terakhir akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk yang terakhir, di sini ada lampirannya sendiri. Yang pertama ini ada timeline pelatihan, di mana ini menggambarkan tahapan kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama ini ada diskusi penentuan materi, lalu ada pembuatan poster dan link pendaftaran, broadcast message dan poster, penyusunan materi, pembuatan PPT materi, pembuatan bumper, pelaksanaan knowledge sharing, evaluasi, dan penyusunan laporan hasilnya. Lalu yang
Selanjutnya juga ada lampiran untuk gambar poster dan bumpernya. Bisa di scroll. Sini juga kita lampirkan linknya. Lalu ada broadcast-nya. Dan yang selanjutnya ada daftar hadir. Baik. Mungkin demikian laporan kegiatan yang sudah kami lakukan untuk sharing knowledge, sertifikasi sistem analis. Secara keseluruhan kegiatannya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Mungkin terima kasih. Berikut ini presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.